Oke, saya akan mulai pertama begini, Pak Nandang. Saya kalau ngelihat dari pengalamannya kan ini ada macam-macam ya. Marketing manager, Arsindo, arsitek. Ya kan, ini financial controller, personnel officer. Wah, udah banyak melanglang nih. Lalu pindah ke industrial engineering, PT Davis. Oh, sama, Mark and Spencer juga ya. Jadi pindahnya ke satu perusahaan beda gitu ya. Lalu masuk lagi masih ke Dewis lagi ke brand and Mark Spencer itu ya, branding. Lalu personal manager di Mark Spencer. Lalu MSDM kayak personal manager juga ya. Brand Spencer. Lalu pindah baru ke Rabani ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama gini, sebelum pertanyaan yang meluas mendalam, kenapa bisa apa sih yang bisa berubah-berubah? Jadi sebenarnya fokusnya di mana? Di personalia, di merek, atau di operation sehingga jadi CEO? Apa sih rahasianya? Ya, selamat malam Coach Tumbur nih guru Ya, saya nih. ya. Musisi, kemudian Pak Andri, Pak Anton ya, Nah, Pak Chandra. Nih Pak Eli ketemu lagi ya, gitu kan. Pak Tan, Pak Roland, terima ya. kasih. Nah, Jadi karir saya memang awalnya memang sebelum lulus kuliah kalau di Arsitek Indonesia. Jadi oh, sebelum lulus kuliah saya hmm, sudah kerja jadi marketingnya di Arsitek Indonesia. hmm, hmm. Kemudian juga saya jadi finance controller ya di Oh, salah finance satu controller. perusahaan ya industri garam untuk itu Oh, teh. oke. Ya, betul. Kemudian setelah lulus saya mulai masuk ke Max Spencer. Nah, di Max Hmm, Spencer ini memang saya mulai dari level industrial engineering, hmm, kemudian jadi manajer produksi, hmm, hmm, kemudian jadi terakhir hampir 5 tahun ya saya jadi personal manager di Max hmm. Spencer. Makan Spencer. Memang kalau ya saya pindah-pindah dari bagian manufaktur kemudian Hmm, ke SDM gitu. hmm, Saya sih ngobrol-ngobrol hasil talent dan sebagainya, saya cocok di SDM gitu kan gitu. Nah, hmm. Oke. terakhir di Max Spencer saya gabung ke Robani karena diajak gabung sama ownernya. Saya membangun Hmm, Robani yang waktu itu baru hanya punya toko 2 ya atau hmm. 3 lah Oh, tokonya. Nah, hmm. gitu. Saya awalnya sebagai orang MSDM juga, sebagai orang Oh, personalia. Kemudian karena masih membangun Robani itu, develop, dari SDM saya pegang manufaktur. Kemudian hmm, saya jadi komisarisnya sekarang di manufakturnya, di industrinya hmm. Robani gitu kan, di Robani. Oh, Sukogarmindo. Nah, ketika tahun 2017 ya, 2017 saya jadi direktur operation. eh, Direktur operation itu mulai dari HR, manufaktur, properti dan hmm, sebagainya lah gitu kan. hmm, Nah, mulai saya punya tantangan ketika masuk COVID ini. hmm, 2000 saya diangkat malah merangkap gitu kan, karena tidak ada hmm, supirnya di direktur sales sama marketing. hmm, Saya hanya merangkap itu jadi direktur operasional, juga menjadi direktur sales and marketing. Saya memang latar hmm, belakang tidak ada untuk jadi direktur sales marketing, tapi saya coba karena hmm, saya banyak menangani hmm, retail gitu kan. hmm, Nah, ternyata setelah menghadapi kopi dan sebagainya, memang mengasihkan juga. Ternyata saya sekarang malah kalau ditanya orang, Pak Nandang tuh orang HRD atau saya merasa saya orang sales dan marketing. Rasanya asik kalau di dunia hmm, marketing sama sales. hmm, Jadi selalu berubah sangat cepat gitu kan. Nah, tahun 2021 ya, pertengahan ketika sedang luar biasa COVID, owner akhirnya manggil saya karena dia juga mungkin lelah juga gitu ya, hmm, bahwa hmm, ketika bulan Agustus kalau nggak salah gitu kan, atau hmm, September saya dipanggil dan saya ditunjuk jadi CEO-nya Robani. hmm. Terserah Pak Nandang ini perusahaan mau digimanain juga kan itu yang Wah, ini sebenarnya tantangan gitu. Selain di lain pihak saya juga ngeri gitu loh Pak Coach Tumbur hmm, ya. Karena ini karir hmm, saya juga kan itu ya. Saya terima ini tantangan ini artinya sedang COVID sedang berkecamuk hmm, atau saya
tolak kan gitu ya. Karena saya, Hmm. tapi ini karena ini adalah opportunity bagi saya terima sebagai CEO dan alhamdulillah Hmm. Allah Subhanahu wa taala Hmm. menolong saya bahwa Robani bisa lepas dari Covid. Malah alhamdulillah Robani bisa secara cash flow bisa kembali lagi, Hmm. kemudian tidak ada yang di PHK, Hmm. kemudian kita masih bisa bayar karyawan, masih Hmm. bisa bayar THR dan sebagainya, dan alhamdulillah sekarang kita di bulan Juli ini alhamdulillah malah Hmm. omset di bulan Juli tercapai lebih dari 100%. Gitu kan dari Wah, ya target Allah. di bulan Juli sekarang ya gitu. Hmm. Hmm. Jadi saya sekarang memang dari berbagai sampai akhirnya saya ikutan apa ya tes gitu ya. Saya di talent Hmm. test pakai pakai Gallup pakai segala macam. Saya ini Oh, cocoknya di ya. mana sih sebenarnya gitu kan. Ah. Gitu kan. Heeh. Saya ikutan 2 hari saya di mapping gitu kan oleh Hmm. salah satu konsultan memang Konsultan lumayan ya. mahal juga bayarnya. Tapi gak jadi Eh, masalah gitu. eh. Ternyata saya memang kata konsultan waktu itu dia konsultannya Astra dengan Oh. Indofood gitu ya. Dia Hmm. mengatakan bahwa kalau di Astra dibuka lowongan untuk direktur atau ya termasuk di Indofood, saya rekomend Eh. Pak Nandang untuk jadi direkturnya katanya. Artinya bahwa saya cocok untuk jadi CEO. Cocok. Ah, saya jadi lebih pede lah setelah ini Hmm. kan Hmm. disampaikan oleh orang lain, dites oleh orang Hmm. lain, semua selama Hmm. 2 hari itu dites, ditanya segala macam di Hmm. interview dan segala macam lah Hmm. gitu. Sehingga ini menambah saya lebih pede untuk memimpin Robani gitu coach. Hmm. Saya jadi lebih senang sebagai orang sales dan marketing sekarang. Hampir 80% saya di sales dan marketing sekarang. HRD ada orangnya sekarang. Ada orangnya. Kalau boleh Seperti tahu, itu. usianya berapa kalau boleh tahu? Saya sekarang 50. Coach. 50. Udah mulai artinya bahwa saya sudah regenerasi karena saya ingin juga jadi level 5 jenis college ya. Bahwa Oh. sekarang hampir 95% ya karyawan Robani adalah sekarang generasinya milenial. Malah Milenial. direktur semua 100% sekarang anak-anak muda semua. Gitu. Luar Ya, biasa. jadi saya rombak, jadi yang tua itu cuma saya doang sekarang. Saya yang umur 50 tahun itu hanya saya, owner dan owner gitu ya. Dan sekarang saya jadi komisaris juga di mana di saya dikasih ya apa ya bahasanya di sugar di manufakturnya, kemudian Heeh. di Robaninya juga saya dikasih kesempatan lah gitu kan untuk bisa bareng-bareng bersama owner gitu. Hmm. Wah, Gitu. jadi gajinya naik, bonusnya juga naik berapa kali nih kan? Ini Pertanyaannya yang begini. Kenapa? Sorry, tidak silakan. ini yang justru ini yang bisa lebih menyehatkan daripada COVID dan kita lebih Heeh. kuat gitu kan. Kita Heeh, lihat bonus heeh. sama ini ya. Nah, memperkuat kita tahan untuk kena serangan COVID sekarang. Covid, iya. Yang jadi pertanyaan gini, apa sih rahasianya produk dari Rabani? Kalau produk Robani Hmm. kan busana muslim ya, coach Iya, ya. betul. Ya, kita bergerak di busana muslim. Heeh. Kemudian karena memang kita melihat pangsa pasarnya luar biasa di Indonesia. Saya tahun berapa ya saya ketemu dengan Philip Kotler di Jakarta. Hmm. Saya ketemu dengan Pak Hermawan Kartajaya ketika itu. Hmm. Karena perusahaan saya dapat Golden Award gitu kan dari Mark Oh. Plus gitu kan, gitu. Oke. Sebagai perusahaan busana muslim terbesar di Indonesia. Hmm. Nah, ketika itu saya ditanya oleh Pak Hermawan Kartajaya gitu kan, Hmm. Pak Nandang punya rencana nggak buka di luar negeri? Saya katakan, oh iya, owner saya, ya saya udah keliling lah ke Eropa, ke mana, Hmm. ke benua Amerika. Eropa, hanya benua Amerika yang belum keliling kan gitu ya. Oh, Bahwa berarti kita bareng akan saya buka lah di ya. Paris gitu ya, bakal kita akan buka di Amsterdam, nah segala macam bla Hmm. bla bla gitu kan. Pas Ah. terakhir dia bilang begini, kalau menurut saya sih lihat aja katanya Philip Kotler saja sudah banyak ceramah di Indonesia katanya gitu ya. Artinya ngapain juga Pak Nanang buka di luar negeri. Sekarang fokus saja ngelola pasar di dalam negeri. Hanya Hmm. setelah itu saya ngelola pasar di dalam negeri. Hmm. Kemudian kan menengah ke bawahnya paling besar kalau di statistik muslim ini. Hmm. Sehingga kita Hmm. buka harga-harga ini menjadi yang tingginya hanya sedikit, tapi kebanyakan Robani membuka harga-harga yang middle ke bawah, middle low lah gitu kan. Nah, kemudian Robani punya unggulan coach ya. Kenapa Juli ini kita bisa melampaui target 100%? Karena salah satu core bisnis Robani, produk unggulannya adalah kerudung sekolah. Ini. Hmm.
Saya sudah ngecek dari Aceh sampai ke Papua, saya sudah keliling seluruh Indonesia, Hmm. di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Hmm. Sulawesi, termasuk di Hmm. Papua, Hmm. bahwa ketika orang bilang kerudung sekolah ya robani kan itu ya Rabani. seperti itu. Artinya bahwa udah positioningnya alhamdulillah sudah kuat lah seperti itu. Jadi dengan produk Oh. itu ini memang ketika memang terasa ketika COVID itu kan tahun 2020, 2021 sekolah libur memang kerasa. Tapi Hmm. ternyata unggulan kita ada yang baru yaitu sarung, Coach. Oh. Orang tidak Oh. nyangka mungkin karena banyak di rumah gitu ya. Karena banyak di rumah orang pakai Iya. banyak sarung. Ternyata saya jualan Iya. sarung dan laku, Coach, gitu kan gitu. Hmm. Jadi ada substitusi ketika itu. Hmm. Ya, keunggulan produk Romani ya karena kualitas ya memang. Jadi Hmm. orang ketika bicara masalah kualitas karena kebetulan juga orang Max Spencer ya gitu kan. Hmm. Masalah kualitas, kemudian masalah Hmm. harga, Coach. Hmm. Harga tidak terlalu tinggi kalau di Robani itu. Hmm. Dan kita adalah trendsetter gitu. Trendsetter tuh Hmm. kitalah yang menciptakan kerudung instan yang pertama kita. Kan gitu ya. Hmm. Jadi orang lain ketika ngikutin ya kita tetap lebih unggul kan itu ya. Hmm. Yang bikin kita jadi konsultan itu kalau tentara, TNI, polisi itu kan Hmm. sekarang suka pakai kerudung kan ya setelah Hmm. Hmm. diperbolehkan. Kita konsultannya gitu kan. Kita konsultan Oh. Mabes Polri dan TNI. Jadi beberapa kali kita datang ke Jakarta, ke polisi, ke TNI untuk jadi konsultannya bagaimana Hmm. kerudung yang pas untuk para polwan kan itu ya sama Hmm. kowat dan Hmm. sebagainya. Hmm. Dan alhamdulillah hanya tidak boleh pakai brand kan itu ya. Kita konsultannya Oh alhamdulillah iya. dan kita dipakai lah gitu. Jadi kerudung Hmm. instan itu yang sekali pakai gitu kan tidak ribet pakai peniti segala macam, kita yang bikinnya awalnya gitu. Hmm. Setelah itu ya berkembanglah produk gitu seperti itu. Kemudian yang Hmm. kedua kenapa kita bertahan di tengah Covid itu ya Hmm. karena kita kan toko kita 260 itu standalone. Apa maksudnya standalone? Hmm. Di luar lah, di Di luar luar. mall. Ya, di luar Hmm. mall. Jadi kita terserah kita ngatur mau ngatur buka atau tidaknya. Hmm. Memang saya agak nakal sedikit gitu kan gitu. Bukan sedikit, mungkin banyak kali ya. Jadi ketika pemerintah mengatakan stay at home, ketika dokter mengatakan Anda diam di rumah, kami yang melayani, Hmm. maka saya dengan teman-teman Oh. bikin slogan Anda di rumah, kami yang mengantarkan. Oh. Selama COVID itu, selama 2 tahun itu, Hmm. sesungguhnya toko kita nggak pernah ada yang tutup, Coach. Saya hari Hmm. pertama COVID itu tanggal 16 ketika saya malah saya ada di Medan gitu ya. Jadi Hmm. saya terjun ke lapangan dan saya sampaikan ke anak-anak bahwa saya juga ada di lapangan ketika COVID Hmm. sedang bersikap maju. Karena karyawan saya ada 3.500 kan gitu Hmm. ya. Hmm. Kalau Hmm. toko tutup, kita gimana ceritanya gitu kan? Hmm. Pasti bakal gak akan ada untuk gajian dan sebagainya. Hmm. Makanya saya keliling malah keliling ke daerah-daerah gitu kan. Saya keliling Hmm. terbang ke Sulawesi, saya terbang kemana dan saya selalu narsis ketika itu. Saya katakan Hmm. bahwa saya Nandang Komara, saya dari Padang, teman-teman wah gitu. Jadi anak-anak tuh, oh Pak Nandang aja ada di lapangan, kan kebayang coach gitu kan. Eh. Kalau saya bilang begitu, tapi saya dari atas kasur gitu kan. Ayo semangat teman-teman gitu. Oh Pak Eh. Nandang di kasur gimana ceritanya? Jadi saya di lapangan sehingga Hmm. anak-anak melihat bahwa saya hanya berprinsip sebagai leader itu adalah bahwa look at me, together with me and follow me. Gitu ya. Saya Oh. mari bareng-bareng Oke. lah untuk memperkuat perusahaan Hmm. ini seperti itu. Hanya anak-anak dengan seperti itu, hanya kita sampai ada strategi sales itu Tom and Jerry, coach. Hmm. Jadi Tom and Jerry itu kalau ada Satpol PP lewat kita tutup. Kalau Satpol PP-nya pergi kita buka Hmm. gitu. Terus aja gitu ya. Itu sampai ayah kita kena denda segala macam nggak jadi Hmm. masalah lah. Kita terus jalan. Alhamdulillah ternyata dengan seperti itu bahwa saya punya pasukan yang kuat. Malah ketika itu meskipun saya jadi direktur sales kemudian jadi CEO, materi saya dengan teman-teman direksi, kemudian teman-teman GM, manajer, semua manajer toko, saya ngasih materi dengan judul kan gitu ya, Nah. stop menjual judulnya gitu. Mari kelola Hmm. manusia. Justru begitu karena saya melihat bahwa ini zaman udah zaman agile gitu kan, agile ya, Agile. zaman cepat berubah gitu kan. Kemudian datang Covid, bahwa sebenarnya organisasi itu tidak agile self gitu kan, tidak bisa Ah. berubah kecuali people-nya, Hmm. SDM-nya. Makanya di tengah berkecamuknya COVID itu bahwa yang paling penting itu adalah kekuatan SDM. Makanya Hmm. ketika saya pernah cerita ke coach bahwa saya bukan justru ketika dapat ilmunya bukan dari
Saya biasanya kan senang dengan ilmu manajemen, buku banyak dan sebagainya. Saya tidak menemukan dari Philip Kotler, malah saya tidak menemukan dari Igor Asnov dan Porter dan sebagainya. Saya buka kitab saya Al-Quran dan saya buka hadis saya, dan ternyata saya menemukan jalan di Al-Quran dan hadis gitu kan, bahwa kita harus jadi people yang tangguh gitu kan, bahwa cerita kejadian virus atau COVID ini tidak hanya terjadi hari ini, tapi juga masa lalu ada, sehingga ini jadi bahwa masa lalu juga seperti itu, seperti itu. Jadi kita bisa lebih santai, bisa lebih normal menghadapinya, dan alhamdulillah terbukti sekarang bisa bertahan lah Robani dengan karyawan yang 3.500 coach gitu. Gitu Wah, ya. luar biasa. Kalau gitu orang bisa nggak kalau saya tanya nih, ketemu anak kecil atau orang dewasa, kalau ditanya ibu atau adik tahu nggak PT Rabani, apa yang dia ngomong ya? Kalau PT-nya mungkin enggak, tapi nama Robaninya Robani ya. ya Apa? insya Allah lah. Bahwa kalau sekolah itu saya datang ada pesantren dengan pesantren NU misalnya gitu ya. Se-Jawa Barat saja kok, se-Jawa Barat nih. Nahdlatul Ulama itu punya pesantren 3.000 Wih, pesantren. Dengan jumlah santrinya itu 5 juta, Coach. wih, Sedangkan pesantren se-Indonesia, kan se-Jawa Barat itu. se-Jawa Barat. Belum se-Indonesia, se-Jawa Barat saja. Wih, Nah, saya kerjasama dengan PBNU, saya kerjasama dengan Persis, saya kerjasama dengan iya, Muhammadiyah kan itu ya. Itu kan heeh, punya pesantren yang sangat banyak. iya, iya. Pesantren itu tidak semua libur ketika COVID itu. Jadi banyak Oh, juga karena pesantren itu kan lingkungan yang tertutup, apapun tertutup. tertutup. Iya, iya. Jadi orang keluar masuk itu sangat dijaga ketat. Sehingga pesantren itu, beberapa pesantren itu yang penting sudah di PCR segala macam, Heeh. sehat, yang penting nggak boleh keluar kan gitu ya. Jadi beberapa Mmm, pesantren memang jalan gitu selama COVID ini. Dan 5 mmm. juta ini kan Wah, anak-anak pesantren santri ini saya manfaatkan betul-betul ini gitu kan itu ya. Saya banyak MOU dengan pesantren-pesantren. Jadi saya lebih aktif untuk menyerang ke lapangan, Coach. Saya tidak nunggu mmm, bola gitu kan. Termasuk mhm, anak-anak juga turun ke lapangan, cari pesantren-pesantren, cari sekolah-sekolah dan sebagainya. Itu yang mmm, dilakuin kemarin itu mmm, selama Ramadan ya, mmm. gitu. Di Jadi produksi kita bisa bertahan. nah itu Saya udah dia. pernah cerita ya, Heeh. bahwa kan kebayang, Coach, bahwa ini lebih berat daripada 98 yang ketika itu juga krisis ekonomi. Mmm, mhm, Kalau mhm, mhm. 98 itu kan hanya Iya, dolar yang naik, iya, turun naik, bahan anjlok, baku naik. Tapi kan di hilirnya toko boleh buka, orang boleh berkerumun, mhm, orang boleh datang mhm, kan gitu ya. mmm, Tapi mhm, pelajaran 2020 ini, Allah Subhanahu wa taala, mhm, Tuhan telah memberikan pelajaran yang begitu luar biasa kepada iya. kita. Ini hulunya juga naik turun kan gitu ya. Hilirnya Oh, toko nggak boleh buka. Kan ceritanya gimana gitu di dunia retail ini. heeh, Saya punya karyawan 3.500, kemudian tokonya 260, kan gitu ya. Ini harus tutup, gimana ceritanya gitu kan. mmm, Hanya ya memang saya rem produksinya. Saya mmm, awal-awal produksi karena saya juga waktu itu bingung gitu kan. Hanya mmm, produksi saya liburkan 3 bulan. Saya sambil berpikir oh, produksi libur 3 bulan, tapi sales tidak pernah libur gitu. mmm, Saya hanya berpikir begini, bahwa saya sebagai orang yang sudah lama di dunia industri, dunia segala macam itu, bahwa oh ternyata hari ini tuh gak bisa kita bangga dengan histori kita gitu kan. mhm. Bangga. Saya tidak boleh menyamakan antara menendang bola dengan menendang kucing kan gitu ya. Pasti berbeda. Very good. Jadi saya mengatakan begini, bahwa Mmm, ketika ada masalah hari ini, maka selesaikanlah dengan solusi hari ini. mhm, Jangan pernah masalah hari ini diperkosa dengan solusi masa lalu lah gitulah. mhm, Saya katakan itu kepada teman-teman direksi dan teman-teman manajer. Jadi sekarang kosongkan otak kita, mhm, apa ada masa di depan itu kita selesaikan. Jadi saya membutuhkan manajer-manajer tanpa otak, saya mengatakan gitu. Saya betul-betul mhm, direksi yang tanpa otak. Pokoknya ada masalah kita selesaikan. Yang penting controllability, adaptability, dan flexibility. Itu aja kuncinya 3 kan gitu ya. mmm, Itu yang harus kita lakukan. Rumus-rumus masa lalu, history mmm, masa lalu, pengalaman hilangkan saja. Karena memang kita belum pernah ada COVID sebelumnya kan itu ya. Ini masalah baru, maka selesaikan dengan cara baru. Caranya baru apa? Kita belajar di lapangan. Hanya semua mmm, direksi tidak ada yang turun, tidak ada yang banyak di komputer, ya tidak di kantor. Semua direksi saya turun langsung ke lapangan. Semua mmm, HRD turun ke lapangan, kan gitu ya. Direkturnya manufaktur juga turun ke lapangan. Nah, ketika kita rem di retail karena tutup, gitu kan? Bukan karena tutup, mmm, jadi karena melambat. Produksinya saya liburkan 3 bulan. Saya berpikir, ini karyawan produksi saya ada punya 1.500 mmm, karyawan produksi. Kalau saya PHK gimana ceritanya? Kasihan.
Selama senang dengan kita, masa ketika susah saya PHK kan gitu ya. Makanya salah satu prinsip saya ngobrol dengan owner saya segala macam. Tidak boleh ada satupun prinsip kita ya. Satu orang pun yang di PHK. Karena kita harus susah sama-sama, senang sama-sama. Ini saya sebarin ke anak-anak bahwa kita ingin bareng bersama mereka. Tidak boleh ada yang menyerah di antara mereka kan itu ya, termasuk saya. Saya tidak boleh menyerah, mereka tidak boleh. Saya duduk bareng di lantai produksi, ngariung lah gitu apa bahasanya ya. Saya disuruh di kursi, saya tidak mau, tapi saya juga bersila bersama mereka. Saya samakan posisi saya dengan mereka bahwa ini kita bisa bertahan kalau kita bisa bersama-sama kan itu ya. Sekarang memang libur 3 bulan tapi kita bangkit lagi. Ternyata mungkin daerah Cikampek, Karawang, kemudian Jakarta kan garmen itu dengan UMK yang mahal pasti lebih pusing tuh kan gitu ya. Banyak yang tutup. Dan saya berpikir apa yang paling laku ketika zaman COVID? Yang paling laku kan salah satunya adalah APD atau hazmat. Makanya saya coba cari peluang di APD sampai Robani punya izin dari kementerian untuk memproduksi alat-alat kesehatan. Itu ceritanya. Dan hanya waktu itu saya bawa produk contoh APD-nya, saya dapat order 500.000 per bulan, Coach. Kan gitu ya, untuk APD ini. Saya kasih contoh ke anak-anak, kepala produksi, manajer mengatakan, aduh susah Pak, kan biasanya kita biasanya kerudung yang dijahit ya, baju-baju muslim yang jahit ini kok benangnya beda, kainnya beda, segala macam lah ceritanya gitu semua kan itu ya. Saya bilang mengatakan begini, kalau Anda mengatakan susah, bubar saja perusahaan ini. Kalau Anda mengatakan susah, kalau mau bareng-bareng ayo. Ternyata digituin Coach. Teman-teman produksi manajer itu langsung bergerak dan hanya dalam waktu 2 jam ternyata kita bisa mampu membuat APD. Dan kata bayarnya, oh ini kualitasnya oke. Itu hanya dalam waktu 2 jam. Hanya saya terima ordernya 500.000 per bulan, alhamdulillah. Jadi saya tetap kerjain produk Robani sedikit-sedikit untuk menambah supply, terutama kerudung sekolah. Tapi anak-anak juga banyak APD sampai 500.000 per bulan. Malah ketika itu saya dapat order sampai 1 juta, tapi saya tolak juga karena terlalu banyak seperti itu. Ini kok ceritanya. Jadi memang bukan jago lah kita, apa yang ada di depan mata itu yang kita selesaikan gitu. Ya, kita juga nggak bisa lihat histori, nggak bisa lihat pengalaman masa lalu. COVID-nya baru terjadi hari ini kan gitu seperti itu. Jadi kita kuncinya kompak lah dengan karyawan gitu aja. Itu Coach. Ya, wah ini incredible ya. Jadi rekan-rekan ini bukan nice story ya, tapi tragic story. Artinya COVID itu waktu itu 100 tahun yang lalu. Jadi kita nggak ngalamin, kita belum lahir. Dan ada satu filosofi bisnis bagi saya jarang nih ngomong seperti Pak Nandang. Yang lalu jangan sampai kita diperkosa masa lalu. Yang sekarang yang kita nggak ngalami kita langsung taktis. Itu cara Elon Musk. Ya, Elon Musk kita tahu ya buat Tesla segala macam yang super hebat persis sama. Jadi seperti orang-orang yang ada di Silicon Valley. Ya. Nah jadi hal yang kedua saya melihat kalau orang sales backgroundnya lapangannya persis seperti Pak Nandang. Dia haram kalau mengatakan kita nggak bisa, kita begini, kita baru, pokoknya kerjakan. Dan itu bisa 2 jam. Bagi saya, wah ini luar biasa. Nah yang ketiga, mungkin pertanyaannya begini, menjadi pertanyaan. Apa yang menjadi kunci rahasia Pak Nandang sebagai CEO di PT Robani merubah kultur, budaya, mindset, dan corporate culture di eranya Pak ini sebagai CEO. Silakan. Ya, saya berpikir begini, Coach, gitu ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, bahwa saya diskusi dengan Pak Budi waktu itu sebagai direkturnya Bluebird, ya, gitu. Bahwa anak-anak saya kan banyak milenial, Coach, ya, banyak milenial, hampir 90%, 95% lah anak-anak milenial. Gimana saya di tengah COVID ini bisa, karena pernah juga ada gaji yang diundur tapi bukan tidak dibayar, diundurin kan gajinya. Malah gaji dibagi 2, biasanya kita tanggal 5, jadi tanggal 5 dan tanggal 20 gitu. Ini menghadapi milenial. Setelah saya diskusi bahwa memang milenial ini loncat-loncat kata orang itu. Tapi ternyata dari mulai baby zoomer sampai generasi Z gitu, ada kesamaan gitu kan yang bisa dinikmati oleh mereka adalah ketika dikasih value religius. Gitu kan. Ini sama semua kan gitu ya. Very good. Saya sebagai perusahaan busana muslim tentu saja bahwa
instruksi saya untuk memperkuat mental ini kan gitu ya. Saya baca juga dari Angela Davis tentang tangguh kan Oh, gitu ya, iya, segala iya. macam. Kemudian saya juga baca dari Jim Collins tentang build to last kan gitu ya, bahwa Betulan, ya. ideologis itu Heeh. gitu. Hanya bahwa perintah saya ke seluruh manajer yang seluruh Indonesia ini, dari mulai direksi, dari mulai saya sampai direksinya, sampai store manajer yang terbawah, bahwa instruksi saya adalah bahwa kita malam-malam harus tahajud bersama, gitu ya. Sholat malam Mmm. bersama, kemudian tidak hanya Mmm. dirinya tapi harus bangunkan pasangannya. Kalau misalkan Mmm. GM direkturnya ada laki-laki, maka bangunlah istrinya untuk tahajud. Kalau yang jadi manajernya istri, ya bangunkanlah suaminya. Karena saya sangat yakin dengan sama-sama lah kita, Mmm. artinya di Islam dan Iya, teman-teman juga pasti betul. punya punya inilah gitu kan, Heeh. punya landasan yang kuat di masalah agama. Ketika Nah. di Al-Qur'an itu mengatakan bahwa ketika ada suami istri gitu kan, Mmm. pasangannya kemudian tahajud atau sholat malam Iya. berdua bersama-sama, maka Tuhan malu untuk tidak mengabulkan doanya. Nah, gitu. Mmm. Tuhan saja malu kalau tidak mengabulkan doanya kan itu ya. Mmm. Makanya ini saya perintahkan gitu. Kemudian setiap Mmm. pagi kita kumpul, kita istighfar, minta minta Iya. ampunan sama Tuhan. Kan itu ya. Minta Mmm. ampunan sama Tuhan, kita banyak istighfar, tapi sambil kerja keras seperti itu karena itu Mmm. kuncinya. Inilah yang memperkuat ikatan kami gitu, Coach, gitu kan. Oh. Dengan nilai-nilai religius yang begitu tinggi, kita Senin, Kemis kita puasa bareng-bareng, di Mmm. kantor juga kita siapkan untuk makan, untuk prasmanannya gitu ya, tiap Mmm. hari Senin dan Kemis gitu. Dan Mhm. ternyata nilai-nilai ruhiyah ini juga bisa memperkuat mental gitu, Coach. Mmm. Gitu kan, memperkuat mental karyawan bahwa, oh di Robani gitu kan, bahwa ketika dulu ketika azan baru berhenti bekerja. Mmm. Ketika Covid ada Mmm. aturan baru, 15 menit sebelum azan semuanya sudah berhenti. Mmm. Kan, kalau kita menghadap Tuhan dengan berjalan, maka Mmm. Tuhan akan mendekati kita dengan berlari. Nah, gitu. Makanya kan Mmm. kalau 15 menit sebelum azan kita sudah berhenti kerja, kita ambil air wudhu, kita Mhm. siap-siap gitu kan untuk Nah, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, nah, Tuhan, maka nah, kebayang gitu kan Allah akan juga menolong kita dengan cepat. nah. Seperti itu, Coach. Jadi itu Wah. kayak ramu ya, Nah. saya ramu, saya apa ya, materi-materinya saya lebih banyak bukan malah ke apa, ke strategi sales tapi ke strategi SDM saya, kayak perkuat karena memang ini kuncinya di SDM seperti itu. Mmm. Sehingga culture ini saya bangun gitu kan, sama-sama kuat dan mereka mengerti bahwa kita sedang berjuang di Robani ini. Tidak hanya sekedar mencari nafkah, tidak hanya sekedar Mmm. cari duit kan gitu ya. Tapi kita juga Mmm. sedang berjuang nih, gitu kan. Bagaimana ketika kita berjuang, Iya. kemudian kita punya duit, kemudian perusahaan bertahan, kita banyak sodakoh bahasanya Iya. gitu ya. Iya, Kita iya. banyak tolong, kan Heeh. kita banyak tolong anak-anak miskin, kita banyak tolong orang-orang yang putus sekolah kan gitu ya. Kemudian ada bapaknya yang kehilangan apa, kehilangan kerjaan, kehilangan bisnisnya, anak-anaknya tidak bisa sekolah, kita bantu dan seperti semakin banyak bantu orang, maka Allah akan banyak bantu kita. Mmm. Gitu, Mmm. Coach. Salah satu Wah, salah satu di lain itu ya, di lain strateginya iya. produksi dan sales. Wah, ini, apa, saya susah komentar gini nih. Ini sebenarnya yang hilang nih, di dalam tradisi korporasi secara umum. Jadi justru PT Robani ini jadi role model, boleh secara religiusitas Muslim dan values-nya juga Muslim, tetapi kualitas kerjanya sebenarnya apa yang saya mau bilang ya, platinum, bukan lagi perak, bukan emas. Karena tadi kuncinya, jiwa hatinya dirubah, takut sama Tuhan pencipta, taat kepada akidah yang ada, dan ada semangat yang hidup. Saya berpikir, wah ini kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti ini, apapun agamanya, apalagi misalnya muslim seperti Robani kayak gini, persaingan di dunia global bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi gini pertanyaannya, ini dari Mr. Roland. Dia bertanya, how you change your lifestyle as the leader yang paling tinggi? Bagaimana engkau bisa merubah gaya hidup dari PT Robani itu yang tidak terlihat seperti lifestyle Indonesia, apa istilahnya dia bilang dalam bahasa Inggris, harus di-push dulu, harus ditekan dulu, dipaksa dulu, nggak bisa bergerak seperti itu.
agama si agama, yang namanya dia orang asing ya, free thinkers. Free thinkers ini kan dia tidak memikirkan agama, dia tidak memikirkan Tuhan itu di mana atau Tuhan itu siapa. Yang ada di otak itu adalah apa opini saya, apa ide saya menjadi kekuatan saya. Maka dia katakan di WA ini sama saya, I think it's not easy like you, Mr. Nandang. Dia mengatakan nggak gampang orang seperti you bisa memimpin orang Indonesia yang mayoritas Islam dan Anda juga perusahaannya Islam, Muslim, tapi bisa menjadi apa ya, majority. Ya, bisa menguasai pasar yang baik dan mereka tidak ada komplain, tidak ada apalagi demo misalnya, tapi mereka bisa baik. Sebenarnya kunci CEO dari Pak Nandang menurut dia apa sih yang paling utama sebagai seorang top leader? Jadi ya memang tidak mudah gitu ya. Saya dulu di perusahaan Marks Spencer itu kan perusahaan Inggris, begitu disiplin, begitu rigid dengan aturan main dan sebagainya gitu kan. Saya datang ke perusahaan Muslim yang disiplin aja masih nomor berapa gitu kan, orang nyantai-nyantai sepertinya itu. Saya memang saya memposisikan diri bahwa saya harus jadi leader gitu. Leader itu tidak hanya bukan bos ya, bukan main tunjuk segala macam. Saya menggunakan gaya saya bahwa saya harus bagian dari mereka. Maksudnya gini, jadi saya tidak protokoler di kantor itu. Saya tidak protokoler. Saya ajak main. Kadang-kadang saya makan bareng dengan teman-teman kan gitu ya, makan bareng ketika makan bareng itu kita gali apa keinginan mereka segala macam. Saya coba memposisikan saya bahwa saya adalah bagian dari mereka, gitu kan. Saya 8 jam bolehlah saya sebagai CEO, tapi kan hanya 8 jam aja secara struktur lah bahwa kita sama-sama kalau Robani ini berkembang, Robani ini bertahan kan gitu ya, bahwa ini adalah bahasanya Robani itu adalah sawah ladang kita bersama kan itu ya. Jadi harus kita pelihara bersama. Kalau bagi saya bilang gini aja, kalau toh pun Robani ini hancur, saya kan tinggal cari kerja lagi gitu. Tapi tidak semudah itu. Bahwa kita sekarang sudah punya 3.500 karyawan yang ini menjadi tanggung jawab kita kan itu. Dan tanggung jawabnya adalah dunia dan akhirat. Hari ini kalau misalkan ada yang dipecat misalkan gitu atau di PHK 10 orang ya, 10 orang karyawannya 10, tapi kan bagaimana dengan pasangannya? Bagaimana kalau ada ketika anaknya lagi sekolah SD, sekolah SMP, ketika putus kerjaannya, kemudian dia tidak sekolah, gitu kan? Terputus sekolahnya, yang lagi pesantren juga terputus sekolah, segala macam lah gitu kan? Kemudian jadi kelaparan segala macam. Ini bukan tanggung jawab ringan gitu. Bahwa kita jangan egois gitu kan gitu ya. Jadi leader kan ada leader saya lah. Pusing-pusing udahlah gua out aja lah kan gitu ya. Gitu. Tidak semudah itu gitu. Bahwa bagi kita ya bekerja itu adalah ibadah kan itu ya. Bekerja itu adalah ibadah, bekerja itu adalah pengabdian kepada Tuhan kan itu ya. Maka saya sampaikan hadis-hadis yang memang berhubungan dengan karena memang saya Muslim dan ini perusahaan Muslim ya coach ya gitu kan. Bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi bernama Muaz gitu kan gitu ya. Nah, ketika itu Muaz kerja keras luar biasa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tiba-tiba mencium tangannya Muaz. Kan terkejut luar biasa tuh sahabat-sahabat Nabi. Kok seorang kuli gitu kan, tangannya dicium oleh seorang Nabi, seorang Rasul Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu luar biasa. Dan ketika itu Rasulullah Muhammad mengatakan bahwa justru dengan tangan ini Anda bekerja keras untuk menghidupi keluarga, bahwa tangan Anda akan menghindarkan Anda dari api neraka, gitu bahasanya. Jadi bekerja ini bukan hanya masalah dunia, tapi bekerja ini adalah masalah ibadah. Kan itu seperti itu. Ini yang memang saya banyak. Kalau strategi marketing mas sebenarnya kalau selama mereka bergerak, saya selama karyawan teman-teman SDM bergerak, selama orang mau keluar kan itu ya. Yang paling ditakutkan kan saya adalah bahwa ketika teman-teman karena saking takut sama COVID kemudian diem gitu kan. Ini lebih berbahaya bagi saya kan itu ya. Bagaimana kita hadapin bersama bahwa ini kondisi yang memang Tuhan pingin begini kan gitu ya. Tuhan pingin melihat kita diuji kan gitu. Kuat gak menghadapi ujian dari Tuhan ini kan gitu ya. Nah, masa ketika Tuhan, siapa yang paling kan gini. Saya katakan kepada teman-teman bahwa hari ini adalah semua gitu. Bahasanya gitu. Saya sering sampaikan tuh gambar bahwa kita sekarang semua sedang di atas kapal laut kan gitu ya. Dan semua sekarang lagi terkena badai. Nah, gitu kan. Semua perusahaan terkena badai.
siapa yang paling kuat, kapal siapa yang paling kuat, itu yang akan jadi pemenangnya. Makanya saya bilang gini, orang lain mengalami hal yang sama dengan kita, tapi kalau kita kuat, kita tangguh, kan gitu ya. Kalau kita insya Allah bakal selamat sampai ke tepian. Makanya inilah yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Saya memang jadi lebih apa ya, lebih bahasa saya jadi lebih Hmm. bukan bukan ke teknis marketing, bukan ke Nah, teknis sales lagi, tapi saya nah, lebih banyak menyentuh teman-teman direksi, teman-teman GM, hmm, teman-teman manajer kan seperti itu. Kan itu ya itu yang saya bisa lakukan. Saya datang ke ya itu datang datang saya ke toko bareng-bareng ngobrol, "Sok hmm, gimana ceritanya?" Wah gitu. Saya lebih banyak hmm, apalah sebagai teman lah gitu kan, bukan sebagai hmm, seorang CEO gitu. hmm, Memang ini tidak mudah, tapi dengan sentuhan seperti itu mereka mau kerja dan hmm, seperti itu coach gitu kan. Mereka mau berjuang, mereka mau ah, sampai sampai justru ide ide buka itu bukan dari saya coach sebenarnya. Ide itu oh, berasal dari teman-teman yang ada di toko. Awalnya hmm, dari teman Cibubur gitu kan. "Wah, Pak," hmm, katanya, "kita kalau kita tutup, Pak, bahaya ya. Kan kita mah swasta," katanya, "bukan pemerintah. Kalau ASN sih, kalau Covid tetap dapat gajian meskipun kerja di rumah. Kita gimana, Pak, ya?" katanya, "Kalau nggak buka toko, berarti gimana gaji kita?" Ya betul, tapi saya juga lagi bingung nih, gajian dari mana ya kalau kita tutup toko. "Udah, Pak, sekarang malah daripada saya mati mah, Pak, bukan karena Covid," katanya, "mungkin saya mati karena cicilan." Kalau sampai perusahaan tidak bisa bayar, kita bahaya. Makanya, "Pak, boleh saya usulin buka aja, Pak." Itu dari store hmm, manajernya sebenarnya, bukan ide hmm, dari saya. Kalau saya memaksa mereka untuk buka kan juga problem, karena mereka belum tentu ya, berani. Tapi ketika ah, ini disampaikan oleh teman-teman di bawah, store manager di bawah, "Oke, Pak, hmm, buka aja lah. Terus hmm, gimana kalian kalau ketemu Satpol PP gimana?" "Ya hadapin aja, Pak," katanya gitu kan. Ya mereka juga manusia, kita luar juga jadi biasa. capek, masa sih kan itu ya. Itu aja. Hmm, Jadi ini banyak ide dari teman-teman semua, karena teman-teman hmm, pasti tahu lapangan. Jadi gimana nih langkah kita kooperatif gitu. nih. Itu kok Oke, sebenarnya apa oke. ya, saya juga susah menyampaikannya. Ini yang Gitu. terakhir sebelum teman-teman bertanya. Ini agak mirip saya dengan dapat kiriman WA ini. Apa sih yang menjadi sekarang kan tahun berapa ya? 2022 sampai 2030 apa yang mau dilakukan PT Robani? Kira-kira strategi apa? Yang global gini, retail Iya. is the deal and ekspansi. Gitu. Karena Hmm. kita bergerak di dunia retail, sampai saya punya target, saya memang sudah menyampaikan sampai tahun 2025 saya sudah Hmm. punya grand design Mhm. bahwa kita tetap ekspansi, gitu. Hmm. Kita tetap rencana tahun ini di tahun 2023 kita Hmm. baru raker kemarin bahwa kita akan buka 28 cabang Uh. di Indonesia ini, gitu kan. Oh. Akan tambah lah gitu kan. Kemudian kita akan merubah culture ini, saya seret Heeh. lagi teman-teman Heeh. menjadi go digital semua. Kan Wah, itu ya. mantap. Semua culture-nya harus jadi semua. Kebetulan alhamdulillah Hmm. pasukan saya milenial semua. Direktur Cepet saja memang. 100% orang-orang milenial yang memang Hmm. suka dengan digital. Sekarang di Digital. kantor saya komputernya saya ganti biar mereka tuh setelah beres kerja bayi Mobile Legend gitu kan Hmm. nggak jadi masalah sekarang. Hmm. Di lantai bawah sekarang ada tempat nangkring, tempat ngerokok, bisa Heeh. main Mobile Legend. Saya bebaskan karena memang dunianya kan gitu ya. Mantap. Jadi sekarang bagaimana saya memang terinspirasi oleh teman-teman saya waktu kita datang ke Shopee. Ternyata tempat Hmm. kerjanya, terus ada juga di Dago itu Epicer ya, Epicer itu ya, Bisa. ternyata ketika Covid itu malah dia, value-nya luar biasa gitu kan, sampai ada Hmm. investor yang datengin 1 triliun. Ternyata Hmm. kantornya itu luar biasa kantornya, orang disuruh WFA tidak mau, kata Hmm. CEO-nya. "Loh, kenapa tidak mau?" Hmm. Karena di kantornya itu dikasih makan, bisa main catur, bisa main Mobile Hmm. Legends, bisa main sepak bola, terus rawangan kerjanya enakeun sebenarnya. Saya Hmm. ingin belajar juga dari teman-teman yang lain, maka sekarang di Robani juga dirombak lah, biar Iya, iya. sekat-sekat kalau kantor, kalau misalkan ada perubahan Hmm. kantor, saya udah bilang ke manajer properti, rubah sekarang kantornya. Orang bisa Hmm. mungkin kerja sambil togoleran, apa bahasanya, Iya, sambil iya. rebahan, Ini, tapi sambil heeh, kerja kan heeh. itu ya, segala macam. Jadi memang dunianya Hmm. seperti itu, Coach, gitu. Jadi memang saya Hmm. tetap ekspansi, kemudian produksi sekarang saya sudah nerima juga brand lain sekarang. Jadi tidak hanya Oh. mengandalkan Robani. Jadi sekarang Oh. produknya Eiger, produknya Oh. Catrek, produknya segala Oh. macam udah masuk ke apa ada. Jadi
saya berpikir begini, apapun brand kerudung, brand busana Hmm, muslim, brand segala macam, bikin. bikinnya di kita dong. Gitu ya, gitu kan. Oh, Jadi sekarang saya untuk produksi saya udah buka untuk keluar. Dulu hanya mengerjakan robani, tapi mulai hmm. sekarang kita ngerjain. Sampai kita ada bahasa digital tailor dan sebagainya lah. Kita buka dari Oh, luar, mantap, gitu kan. mantap. Kemudian produk yang kita jual sekarang kita rangkul anak-anak UMKM. Jadi Oh, sekarang Robani tidak hanya jualan busana saja, tidak kerudung saja, mantap. tapi juga ada dompet brand Hmm, Robani, ada tas brand Robani, hmm, ada ikat pinggang brand Robani, ada hmm, sandal brand Robani, anything hmm, lah. Itu bukan hmm. Robani yang mengerjakan, justru Iya, teman-teman yang dari iya, UMKM, dari iya, Cibaduyut ya kan terkenal iya, tuh, iya, iya. Cibaduyut, Heeh. sepatu datang ke saya, Hmm, Pak, bisa nggak di tengah ini Robani bantu? Oke, iya. Anda bisa apa? Saya bisa bikin dompet, Hmm, Pak, bisa gini-gini. Coba lihat saya hmm, kualitasnya. Oh, kualitasnya bagus. Mau nggak hmm, pakai brand Robani? Anda simpan di hmm. Robani, kan itu ya. Nah, kan Oh, Anda susah cari pasar, saya punya iya, pasar nih tempat cabang. strategi. Tapi sistem konsinyasi, saya Ah, bilang gitu iya, kan ya. iya. Hanya mereka mau, hanya Robani juga kebantu sekarang jadi multi produk lah gitu seperti itu. Hmm, Itu hmm, Coach. Jadi iya, tidak hanya Robani itu strategi salah satu ya strategi yang kita iya. lakukan sampai sampai Hmm. 2025 sebenarnya yang sudah 2000-an. saya canangkan ya betul betul seperti itu. Amerika dibuka jadi? Amerika kayaknya belum lah, belum Belum tahun ini. ya? Ya, kita Eh, masih menggunakan agen saja. Dulu iya, gini, New saya York. memang sebagai pengurus Kadin Jabar, karena saya juga pengurus Iya. Kadin Jabar, saya memang ditawarin kemarin untuk buka di Amerika, gitu kan. Di Amerika ada 50.000 Muslim, kan itu ya. Hmm. Saya diminta oleh 50.000. salah satu pengurus masjid di New York, gitu New kan, York. untuk Heeh. punya stand, ya, punya Ah, stand di sana, karena untuk kan biasanya kalau Ramadan kemarin ramai dan sebagainya. iya. Hanya saya ternyata begitu ketatnya masuk produk Indonesia ke Amerika, Eh, aturan main segala eh. macam ya. Itu bahwa harus ada izin ini, izin ini. Jadi ini belum siap lah kita kan itu untuk tahun ini Hmm. seperti itu. Kita Hmm. konsentrasi di dalam negeri dulu lah gitu. Iya, iya, Saya iya. keliling coach gitu. Oh. Saya mulai dari Pangandaran, saya coba tuh nyupir Oh. sendiri dari Pangandaran, Wah, saya lewat mantap. jalur selatan. Nah, coach nanti Heeh. bisa itu sepanjang pantai kita jalan bagus gitu di Jawa Barat, Uh, lewat Santolo, lewat Garut, lewat wow, udah bagus. Cidaun, keluar, oh udah bagus jalannya. Saya tadinya sampai mobil saya terus isiin Hmm. penuh ya, karena saya takut tidak ada Bensin. pembensin. Eh. Ternyata di jalur selatan Jawa Barat Oh, itu malah ada Pertamini yang hanya ada mhm. Pertamax sama Pertalite saja. Wah, Oh, luar biasa saya bilang gitu. waduh. Indomaret, Alfamart sudah masuk, artinya kan udah ekonominya udah bagus lah gitu. Iya, iya, iya. Saya 12 jam gitu kan nyupir dari sampai Oh, di jalur selatan itu, waduh ini pasar yang masih blank spot gitu kan. Ini wah, Jawa Barat gitu coach. Maka salah satu strategi saya sampai tahun 2025 adalah reseller sekarang udah ada 6.000 reseller kita. Maka oh, saya adalah oke. bahwa target saya adalah satu desa satu reseller Robani gitu. Mantap, Jadi satu desa satu. clear, Jadi setiap very desa clear. ada reseller Robani. Itu coach. Berarti ada 1 T nggak omset? Rahasia lah, kurang lebih ada. Doain aja coach lah. Tapi tadi saya tertarik ya untuk selatan. Ini mohon maaf teman-teman sebelum nanya ya. Jadi saya berpikir nanti saya akan survei ke selatan, saya akan bangun bisnis apa gitu, jual apa gitu. Kita kan jiwanya sales gitu ya. Jadi ke lapangan kita baca situasi, langsung kita mau bikin apa begitu ya. Saya baru Wisata coach. tahu ini. Kenapa? Wah, wisata Bagus ya? coach. Luar Oh, biasa. Pertanian oh, coach. oke. Iya, Saya iya. saya begini, saya belajar kebetulan teman saya kan jadi HRD-nya di Alfamart gitu kan. Heeh, Saya belajar dari dia kan gitu ya. Gimana nih heeh. Alfamart kok bisa cepat sekali buka sampai ke kampung-kampung segala macam. Jadi saya Mmm, ngikutin aja. Jadi setiap ada Indomaret apa berarti ekonominya sudah bagus. Kan nggak bagus. mungkin Alfamart sama Indomaret tidak survei kan gitu ya. Iya, Saya iya. tinggal ngikutin, ya Detail itulah banget. di jalur serat iya, saya bakar Mmm, ikan, indah lah karena pinggir laut kita mmm, jalan. Saya terasa mmm, saya waktu itu ke Sulawesi, saya dari Makassar sampai ke Sidrapeng, kan saya heeh, juga di pinggir pantai jalannya itu. Ternyata di mmm. Jawa Barat ada gitu kan. Dari Oh. Pangandaran sampai ke Ciwidey Oh, iya, itu iya, iya. nyusurin pantai. Luar biasa indah banget Oh, gitu kan. baru denger nih. Iya, Udah dan bagus itu jalan masih ya? apa, belum banyak investor yang masuk ke sana, gitu. Mmm, Gitu. oke, Hanya saya oke. melihat, aduh ini ada satu sekolah, saya berhenti di sekolah, ternyata mereka Heeh. sudah pakai kerudungnya Robani itu kan di jalur Wih, selatan itu. Saya tanya, "Anda beli dari mana?" "Oh, nah, saya beli dari Tasikmalaya, saya beli dari Garut." mmm, Jadi jarak antara Tasik Bandung dengan Tasik Karangnunggal bahasanya heeh. gitu, itu lebih jauh Tasik Karangnunggal daripada Tasik Bandung. Oh,
lebih jauh. Masuk Jadi dulu. mereka belinya ke kota Tasik, artinya berapa jam mereka Oh, untuk punya iya. kerudung Robani. Ayo kita deketin saja pasarnya dengan Seller membuka yang gitu. namanya warung Robani, Wani saya. Nah, bahasanya Wani, warung Oh, Robani. Jadi kecil-kecil lah ukurannya gitu iya kan. begitu begitu Bang. Gitu. Iya. Oke, Yang penting ada oke. istilah tempat. Terima kasih CEO PT Robani. Wah, saya sih Sama-sama. merinding. Saya merinding ya. Apa religious values ya, nilai keagamaan hidup dan menjadi satu prototipe hasil omset, corporate culture, dan visi ke depan dan strategi kepanjangnya bagaimana, dan PT Robani atau menjadi brand Robani itu jadi target tadi aja di Jawa Barat 5 juta. Saya mikir berarti seluruh Indonesia ya maaf kata mungkin 100 jutaan. Kalau 100 Mungkin juta, ya. nah 100 Beli juta semua kerudung pakai 3 kali Robani, berapa kan? nah itu dia. Hitung Seorang gampang itu. aja kan. Dan satu Iya. hal teman-teman juga boleh memikirkan UMKM ini jadi produktif. Lu bikin bagus, nanti gue taruh di toko-toko gue, titip jual, konsinyasi, misalnya gitu kan. Iya. Nah ini menarik. Dan juga satu lagi yang mungkin susah ya, corporate filosofinya bagaimana tidak sembarangan memecat orang, melihatnya secara keseluruhan ya, integratif. Saya sih sebagai seorang profesional juga, sebagai seorang konsultan, ya maaf kata bukan muji-muji ya, jarang loh. Saya baru denger nih seperti kayak gini ya, dari perusahaan yang memang negara kita mayoritas Islam, Muslim, tapi ada perusahaan juga yang Muslim, yang tapi kualitasnya Muslim banget, tapi sifatnya global. Ini susah loh, dan itu menjadi trendsetter. Trendsetter tidak hanya barang, tapi trendsetter di dalam corporate culture seorang profesional, jadi leader, menjadi percontohan bagi yang lain. Yang lainnya artinya gini, bukan sifatnya lebih sekuler, ya kan? Kalau Robani ini kan menekankan religious value Muslim, dan ini membuktikan tanda kutip very good, very very good, 3 kali ini very very good gitu ya. Dan yang sekuler harusnya sih belajar dari PT Robani ini ya. Dan kita sih berharap berdoa aja nih supaya Pak Nandang bisa dipilih menjadi the best CEO lah, mungkin 2022 ya, yang dari religious values-nya Muslim. Dan ini susah kalau background-nya religious value itu bisa memegang satu trendsetter. Ternyata Pak Nandang bisa ya, ini satu hal ini menarik. Oke, saya menyerahkan beberapa pertanyaan kepada teman-teman yang lain. Silakan.